Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini adalah pernyataan sikap dari Majelis Umat Kristen Indonesia atau yang disingkat MUKI perihal pernyataan Pak JK yang sampai hari ini juga terus ada dinamikanya, dan karena itu mari sama-sama mendengarkan lebih dahulu. Shalom masyarakat Republik Indonesia. Di sini saya Yanus Ohutopea, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia atau disingkat dengan nama MUKI, ingin memberikan pernyataan sikap DPP MUKI terhadap hal yang sangat krusial yang sedang dihadapi oleh kita di Indonesia saat ini, yaitu hubungan antar umat beragama. Beberapa hari terakhir ini beredar potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Video ini beredar di kalangan masyarakat yang memberikan kesan seolah-olah Bapak Yusuf Kalla menyatakan orang Islam dan orang Kristen yang saling membunuh akan mati syahid. Video tersebut telah menimbulkan keresahan kepada sebagian masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Kristen, karena ajaran Tuhan kepada umat Kristen adalah melarang membunuh. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu kita umat Kristen, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan justru kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan, bahkan memberkati mereka semua. Ini kita ketahui di dalam buku Injil Lukas 6 ayat 27-29, Matius 5 ayat 37, Roma 12 ayat 7. Sehubungan dengan viral potongan video tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Kristen di Indonesia menanggapi hal ini dengan hati dingin dan jernih, dengan mendahulukan menjaga kedamaian dan kerukunan dengan semua umat beragama di Indonesia, tanah air yang kita kasih. DPP MUKI mengajak semua umat Kristen yang ada di Indonesia, satu, kita memeriksa kebenaran dan potongan video tersebut, karena bisa saja apa yang orang lakukan itu menyalahgunakan kemajuan teknologi sekarang ini untuk mengedit ceramah Bapak Yusuf Kalla yang dimaksud itu dan menyebarkannya untuk menghasut orang-orang Kristen, melakukan kerusuhan. Ini kelompok-kelompok ini bisa saja melakukan hal-hal ini. Bila ini yang terjadi, maka kita umat Kristen di Indonesia harus waspada supaya tidak terjebak pada provokasi yang menyesatkan. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bila Bapak tokoh bangsa, yaitu Bapak Yusuf Kalla, memang benar menyatakan ungkapan seperti di dalam video tersebut, maka sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, langkah yang kita lakukan adalah mendoakan Bapak Yusuf Kalla supaya diberikan Tuhan hikmat dan pengertian mengenai ajaran Kristus yang benar. Yang kedua, mari kita jelaskan ajaran Kristus yang benar kepada Bapak Yusuf Kalla, yaitu dengan memaafkan beliau, bukan menghakimi beliau, karena penghakiman bukanlah wewenang kita. Kita manusia yang berdosa, akan tetapi wewenang mutlak ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah pernyataan sikap dari Majelis Umat Kristen Indonesia, dan memang dalam pernyataan yang sudah kita dengarkan bersama-sama itu jelas menghimbau kepada semua orang yang beragama Kristen yang selama ini merasa tersinggung ataupun marah perihal pernyataan Pak JK dalam cuplikan video yang sudah viral itu untuk ditelusuri kebenarannya. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan internal kita sendiri yang beragama Kristen ini, respon terhadap pernyataan Pak JK tersebut itu beragam sekali. Ada yang menganggap bahwa Pak JK tidak melakukan penodaan agama, tapi juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa ini
diduga melakukan tindakan penodaan agama karena penggunaan diksi dalam ceramah itu adalah Pak JK bicara mengenai baik Kristen dan juga Islam sama-sama berpendapat dan seterusnya. Jadi mereka-mereka ataupun pihak yang ada hari ini yang mengambil langkah hukum untuk melaporkan Pak JK itu alasannya adalah karena diksi yang dipakai oleh Pak JK dalam ceramahnya itu. Nah teman-teman dan Bapak Ibu semua, Pak JK sudah memberikan respon dan jelas sekali Pak JK membantah perihal tudingan tersebut. Menurutnya tidak ada niat dan juga tidak melakukan tindakan penodaan agama dan juga tidak membahas perihal teologi Kristen. Tapi beliau sedang berbicara mengenai apa yang terjadi pada waktu itu, terutamanya adalah beliau bicara tentang Ambon dan juga Poso. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya semakin menarik karena Pak JK waktu yang lalu sudah memberikan klarifikasi ataupun statement, dan kemudian lalu di kedua kalinya Pak JK juga kembali membuat statement dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari Poso. Ya, ada beberapa tokoh yang ada di sana, di antaranya itu adalah Pendeta Damanik yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut bersama dengan Pak JK dan beberapa tokoh lainnya, memberikan pembelaan dan meluruskan perihal yang sudah ramai sekarang ini. Tapi menariknya lagi, ini justru ketiga kalinya Pak JK tadi saya lihat itu diuraikan dalam salah satu pemberitaan di media bahwa Pak JK menemui PGI ya ataupun tokoh-tokoh Kristen, dalam hal ini adalah organisasi gereja yaitu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, itu ditemui katanya, dan kemudian juga sudah ada tadi pernyataan dari Ketua Umum PGI menyampaikan perihal yang disampaikan oleh Pak JK dalam cuplikan video yang sudah viral itu. Tapi poin utamanya adalah dari PGI sendiri melalui ketua umumnya itu menyampaikan bahwa ini haruslah bijaksana, dan narasi yang berkembang itu memang kemudian sepertinya ya saya melihatnya juga merujuk pada pembelaan terhadap Pak JK. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa sudah 3 kali nih ya sejauh ini Pak JK. Yang pertama waktu itu kan beliau bicara perihal membantah, bahkan sampai muncul juga itu ya namanya Mas Ade Armando, lalu kemudian ramai pemberitaan mengenai namanya Abu Jana dan segala macamnya. Lalu kemudian juga Mas Ade Armando sudah memberikan respon. Lalu kemudian juga kedua kalinya Pak JK mengundang tokoh-tokoh dari Poso, ya, lalu diantaranya adalah Pak Pendeta Damanik. Lalu kemudian juga temui PGI dengan pernyataan-pernyataan dan diskusi-diskusi. Memang kemudian ketika tadi pengurus PGI itu saya lihat ya berbicara kepada wartawan ataupun media, tidak ada Pak JK di situ, tapi ada ketua PGI, lalu juga ada satu tokoh lagi itu, lalu ada beberapa orang yang ikut menghadiri, mendampingi. Tapi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, menariknya sebenarnya isu ini justru semakin melebar. Ya, justru bahkan beberapa orang seperti Ferdinand Huta Heian itu menganggap bahwa isu terkait dengan pernyataan Pak JK itu justru sekarang sudah dijadikan sebagai kendaraan politik dalam tanda kutip, yaitu istilahnya saya kendaraan politik untuk memojokkan ataupun menyudutkan Pak JK. Dan dalam narasinya Bang Ferdinand Huta Heian itu jelas sekali menyoroti perihal PSI, lalu kemudian juga mengkritisi Jokowi karena menurutnya PSI janganlah kemudian merasa bahwa paling toleran karena di zaman Jokowi banyak persekusi terhadap umat Kristen. Jadi saudara sekali, ini kemudian sudah makin melebar nih ceritanya. Bahkan dalam waktu yang lalu juga mengenai Ade Armando yang dituding melakukan pemotongan video ataupun kemudian dianggap menyebarkan video itu juga katanya sudah dilaporkan. Tapi Mas Ade Armando juga sudah memberikan pernyataan resmi ya melalui sebuah video membantah perihal tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa yang kami bahas dalam podcast itu tidak memojokkan dan juga tidak menuding Pak JK, justru hanya sedang mengkoreksi kok bisa kemudian Pak JK berkata demikian. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Ini sudah makin panjang nih kalau seperti ini. Ya, tapi bagi saya secara pribadi sebagai orang yang beragama Kristen, ya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa memaafkan ya betul. Tapi tadi saya ada lihat satu komentar yang menyampaikan bahwa kalau sekarang itu Pak JK mendapatkan kesempatan yang sangat besar sekali untuk memberikan klarifikasi, meluruskan, bahkan mengundang tokoh-tokoh dari Kristen untuk menyatakan pembelaan ataupun penilaian terhadap pernyataan dari Pak JK tersebut. Lalu bagaimana dengan Ahok dulu? Ahok dulu kan bahkan ketika ada
niat untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian ketika ada niat untuk memberikan klarifikasi, tapi pada ujungnya kan justru ya aksi penolakan dan kemudian tuntutan hukum itu semakin ya luar biasa desakannya. Nah, memang teman-teman akhirnya ini tidak dapat dipungkiri bahwa dibanding-bandingkanlah apa yang pernah terjadi. Shalom, Tuhan memberkati.